Di dunia yang sebising ini, kadang-kadang terasa susah untuk berkonsentrasi. Hidup kita bergerak sebegitu cepat, sehingga rasanya kita selalu melakukan 10 hal berbeda sekaligus, dan hanya memperhatikan setengahnya. Tapi kalian berpikir, semua orang mengalami hal yang sama kan? Iya kan? Bisa jadi demikian. Atau bisa jadi kalian menyandang ADHD. Orang yang menyandang ADHD bersifat hiperaktif, pelupa, tidak bisa konsentrasi, dan tidak teratur. Semua hal yang terdengar rada umum, bukan? Jadi bagaimana caranya tahu jika sifat kamu itu justru gejala ADHD? Apa saja cara merawatnya? Dan apakah ADHD justru dapat membuatmu lebih pintar? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Contoh nyata gejala-gejala tersebut antara lain kesusahan dalam memperhatikan pelajaran dalam kelas, berbicara terus-menerus, dan menghentakkan kaki berulang kali ketika harus diam. Namun, hanya karena kamu sering melamun, bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum seseorang didiagnosis menyandang ADHD. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosis ini, karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, perempuan yang menyandang ADHD tidak sehiperaktif penyandang ADHD laki-laki. Dan oleh karena itu, seringkali tidak mencari perawatan karena merasa bahwa gejalanya tidak cocok dengan gambaran penyandang ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Karena penyebab dari ADHD datang dari fakta bahwa otak seorang penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang tanpa ADHD. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang tanpa ADHD. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol impuls. Karena bagian otak yang mengatur hal-hal tersebut, yaitu lobus frontal, lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru, penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Kecenderungan penyandang ADHD untuk bersifat impulsif mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Dan walaupun penyandang ADHD sering melamun, hal ini justru membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide-ide kreatif baru. ADHD, seperti banyak gangguan mental lainnya, tidak diketahui pasti penyebabnya, walaupun beberapa faktor seperti gen dan merokok saat hamil dapat berkontribusi terhadap timbulnya ADHD. Selain terapi, perawatan ADHD seringkali melibatkan obat-obatan. Namun, perlu diketahui bahwa obat yang digunakan untuk perawatan ADHD memiliki resiko untuk menimbulkan kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain-lain. Dengan demikian, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan apakah kamu benar-benar memerlukan obat untuk merawat ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang tersembunyi. Banyak gejala ADHD adalah hal-hal yang kita sepelekan dan anggap sebagai kekurangan yang bisa diperbaiki. Tapi, nyatanya adalah penyandang ADHD bertingkah sedemikian rupa karena mereka memang pada dasarnya berbeda. Tapi, apakah ini sepenuhnya buruk? ADHD, sama seperti banyak gangguan mental lainnya, bersifat kronis. Berarti, apabila Anda menyandang ADHD, Anda akan menyandangnya seumur hidup. Tapi jangan berkecil hati, karena perbedaan ini justru dapat menjadi kelebihanmu. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link-link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron.
supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.